Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haninda Suari. Nama saya Sarip Tafiani. Nama saya Rizky Ramadan. Kami dari kelompok 12. Saya dan teman-teman akan menjelaskan mengenai analisis pengganti dan analisis manfaat biaya. Baiklah, untuk bagian pertama kita akan membahas mengenai analisis pengganti. Ada beberapa konsep dasar dalam analisis penggantian. Yang pertama, konsep defender and challenger. Dalam konteks ini, defender disebut sebagai aset atau alat yang akan dipertimbangkan untuk diganti. Nah, sedangkan challenger merupakan aset atau peralatan yang menjadi kandidat atau yang akan diusulkan. Secara lebih spesifik, analisis pengganti ini ditujukan untuk memberikan jawaban apakah aset ini akan diganti saat ini atau tahun depan. Yang kedua, konsep sunk cost. Sunk cost dalam analisis penggantian didefinisikan sebagai berikut. Sunk cost sama dengan nilai buku saat ini dikurangi dengan nilai jual saat ini. Dalam studi analisis penggantian, nilai jual asetlah yang digunakan sebagai dasar pertimbangan. Jadi, nilai awal, nilai buku, dan ongkos-ongkos pengganti tidak relevan dalam analisis pengganti. Selanjutnya itu ada sudut pandang pihak luar. Dengan berlaku sebagai pihak ketiga, maka pengambilan keputusan akan bebas menentukan apakah ia memilih defender dengan ongkos awal sebesar harga jualnya pada saat itu atau memilih challenger sebagai alternatif lain. Kemudian yang selanjutnya itu ada umur ekonomi suatu aset. Perhitungan umur ekonomi suatu aset berguna untuk memperkirakan kapan aset tersebut sebaiknya diganti. Atas dasar ekonomisnya, analisis ini hanya akan melibatkan perhitungan ongkos-ongkos ekuivalen tahunan pada setiap akhir tahun selama umur dari aset yang bersangkutan. Kemudian, analisis penggantian berdasarkan umur ekonomis. Dalam kaitannya, analisis penggantian ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Antara lain yang pertama itu sunk cost harus diabaikan atau menggunakan sudut pandang ketiga. Yang kedua, menentukan unsur ekonomis dari aset yang sedang dipertimbangkan. Yang ketiga, bandingkan alternatif yang dipertimbangkan. Contoh soal, dimana contoh soalnya begini. Sebuah peralatan membantu pada pembangkit tenaga listrik sedang mengalami kerusakan. Alat ini masih bisa diperbaiki atau overhaul dengan biaya kerusakan sebesar 15 juta. Perbaikan ini akan menyebabkan alat tersebut bisa berfungsi selama 3 tahun. Selama 3 tahun tersebut, alat tadi diperkirakan membutuhkan biaya perawatan sebesar 1,2 juta per tahun. Manajer teknik yang sedang memikirkan alternatif lain, yakni membeli alat baru yang fungsinya sama seharga 65 juta. Alat ini diestimasikan bisa berfungsi secara ekonomis selama 20 tahun dengan biaya perawatan 200.000 setahun. Perusahaan menetapkan MRR 12% sebagai dasar analisis. Bila Anda adalah analisis yang diserahi tugas untuk menganalisis permasalahan di atas, alternatif mana yang Anda sarankan? Solusinya begini. Kedua alternatif tersebut bisa dibandingkan berdasarkan ongkos-ongkos ekuivalen tahunnya. Yang pertama, EUAC yang pertama sama dengan 15 juta dikali A per P, 12%, 3 ditambah 1,2 juta sama dengan 15 juta dikali 0,4164 ditambah 1,2 juta dan hasilnya 7,446 juta. Kemudian EUAC yang kedua yaitu 65 juta dikalikan A per P, 12%, 20 ditambah 0,2 juta sama dengan 65 juta dikalikan 0,1339 ditambah 0,2 juta dan hasilnya 8,904 juta atau 8,904 juta. Dengan analisis tersebut, maka perusahaan sebaiknya memperbaiki alat yang ada sehingga memberikan penghematan sekitar 1,458 juta dalam setahun. Sini saya akan menjelaskan tentang cost benefit analysis. Cost benefit analysis adalah proses
biaya yang diperkirakan untuk menentukan apakah keputusan yang akan dibuat tersebut akan masuk atau tidak dari perspektif bisnis. Dalam melakukan analisis manfaat biaya dari suatu alternatif proyek, kita sering dihadapkan dengan kerancuan antara benefit, disbenefit, maupun ongkos. Nah, benefit itu adalah manfaat yang berarti hal positif untuk masyarakat. Kemudian disbenefitnya itu lawan dari benefit, yaitu hal negatif yang akan diterima oleh masyarakat. Kemudian ongkos itu merupakan biaya yang akan menjadi pemasukan atau pengeluaran. Sebagai contoh, misalkan pemerintah ingin membangun jalan tol. Nah, untuk dari bagian benefitnya atau manfaat bagi masyarakat, itu ada yang pertama itu penurunan biaya operasional kendaraan termasuk dalam bahan bakar. Kemudian waktu perjalanan jadi lebih singkat dan lancar. Kemudian meningkatkan keamanan lalu lintas, kemudian kemudahan mengendarai kendaraan, benefit bagi masyarakat umum. Biasanya kita dapat di berita itu ada terganggunya saluran air untuk irigasi karena memang di situ akan jadi banyak pembangunan yang terjadi gitu. Kemudian ada peningkatan polusi udara. Kos itu dibagi menjadi dua, ada pengeluaran dan pendapatan. Untuk pengeluaran itu bagi pemerintah akan ada ongkos konstruksi, ongkos perawatan, kemudian ongkos administratif. Kemudian ada pendapatan bagi pemerintah itu pendapatan dari iuran tol, jelas pasti ada pemakaian jalan kan. Kemudian peningkatan pajak akibat meningkatnya nilai tanah di sekitar gitu. Jadi akan ada ongkos-ongkos seperti itu. Analisis efektivitas ongkos. Ada 3 kondisi yang harus dipenuhi agar kita bisa melakukan analisis efektivitas ongkos. Yaitu yang pertama, fungsi atau sasaran dari proyek atau sistem yang dievaluasi itu bisa didefinisikan atau bisa dicapai gitu. Jadi realistis gitu. Kemudian 2, ada beberapa alternatif yang bisa digunakan atau ditempuh untuk mencapai sasaran tersebut. Jadi alternatif itu harus dihadirkan di situ. Kemudian 3, kendala-kendala yang berkaitan dengan permasalahan bisa diterima atau batasnya terjangkau gitu. Jadi kendala-kendalanya itu masih dalam batas wajar gitu. Nah, jadi sasaran yang diperlukan sebagai dasar dalam membanding-bandingkan alternatif. Demikian pula kendala-kendala seperti dana, waktu, tenaga, dan sebagainya itu hendaknya dipertimbangkan kembali. Juga memiliki batas-batas yang terjangkau sehingga bisa dipastikan bahwa alternatif yang terbaik yang akan diterima gitu. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.